Bisa-bisanya HP ketinggalan di Mall Aeon. Mau tahu ceritanya? Tonton videonya sampai habis ya. Hai, assalamualaikum guys. Ini tuh videonya aku tag hari Sabtu kemarin ya guys. Ceritanya pagi-pagi lagi sarapan lontong sayur di depan rumah. Karena pagi kemarin aku nggak masak, makanya aku beli lontong sayur abang-abang yang lewat depan rumah. Nah, selesai sarapan, tiba-tiba kedatangan adik iparku dari Bogor tanpa ngasih tahu kalau mau main ke Cikarang. Karena kemarin nggak niat mau bikin video, makanya nggak ada videonya pas mereka datang. Dan gak kepikiran juga mau bikin video karena agak kelabakan juga mereka tiba-tiba datang. Ceritanya aku persingkat aja, ini aku lagi bikin pempek buat dibawa ke Bogor. Karena alhamdulillah ponakan-ponakan aku tuh suka banget yang namanya pempek buatan aku. Sebenarnya dari kemarin-kemarin itu udah niat mau main ke Bogor kalau libur Sabtu Minggu. Ternyata hari Sabtu kemarin Pak Su itu masuk kerja, jadinya nggak jadi main ke Bogor deh. Dan akhirnya mereka yang datang ke Cikarang. Nah, ini aku lagi nyiapin bumbu buat kuah pempeknya. Selesai nyiapin perbumbuan, aku mau nyuci piring dulu sembari nunggu gula merah yang aku masak mencair. Selesai cuci piring, aku mau lanjut ngebersihin bawang putih dan cabai untuk bumbu kuah pempeknya alias cukonya. Bagi kalian yang nggak tahu cuko itu apa, cuko itu kuah pempeknya ya guys kalau di Palembang. Untuk bumbu cukonya ada gula merah, asam, bawang putih, dan cabai rawit merah. Untuk gula merahnya udah aku didihin terlebih dahulu dan ini aku mau lanjut ngeblender cabai bawangnya sampai halus ya guys. Sebelum di blender jangan lupa dikasih air secukupnya aja. Dan jangan salfok sama tutup blendernya ya guys, karena aku tuh paling males harus nyari tutupnya dulu kelamaan. What? Karena mangkoknya juga udah sekalian kotor biar nggak banyak cucian piring lagi. Oh no! Inilah kehebatan blenderku, bisa jalan-jalan sendiri. Kalau nggak ditahan, kira-kira jalannya sampai mana ya? Nah, blender bumbunya udah, sekarang aku mau nyaring bekas asem dan rebusan gula merahnya yang udah mencair. Setelah disaring, lalu pindahkan kuah ke panci bekas ngerebus kuah yang tadi. Lanjut, masukkan bumbu yang udah di blender tadi ke dalam kuah yang udah disaring. Jangan lupa, sisa bumbu yang nempel di blender dikasih air lagi, biar nggak ada bumbu yang kebuang. Kan lumayan daripada dibuang, emang ya kalau mama itu nggak mau rugi walaupun sedikit. Nah, setelah bumbunya udah, jangan lupa dikasih garam. Lalu diaduk-aduk, masak dengan api sedang cenderung kecil. Masak kuah sampai airnya agak sat, tapi jangan terlalu sat banget, agak kurang sedikit lah airnya. Nah, sambil nunggu kuahnya dimasak, di sini aku mau bikin adonan pempeknya. Untuk pempek, ini aku bikin pempek dos ya, bukan pempek ikan. Sembari aku ngedidihin airnya, di sini aku mau masukin 1 kilo terigu. Untuk bumbu pempeknya, aku cuma pakai masako aja, nggak pakai bawang putih. Kalau kalian mau nambahin bawang putih juga boleh banget. Setelah masakonya udah dimasukin, baru disiram dengan air mendidih ya, agar terigunya itu bener-bener matang. Aduk-aduk adonan sampai airnya tercampur merata sama terigunya. Masukkan 1 kilo sagu, lalu uleni sampai kalis kayak gini. Nah, ini bocah udah mulai deh, kalau emaknya begawe tuh pasti pengen bantuin. Biasanya aku kalau bikin pempek buat jualan, bikinnya pagi-pagi pas bocil masih tidur, biar nggak direcokin. Berhubung ini bikinnya siang, udah pasti direcokin kayak gini. Setelah dirayu-rayu, akhirnya si bocil pergi juga. Ini pempeknya mau aku bikin kapal selam besar, selam kecil, dan lenjer. Ini aku mau mecahin telurnya dulu biar gak ribet masukin ke dalam adonannya nanti. Nah, setelah telurnya selesai dipecahin, aku mau bikin cara masukin telurnya ke dalam adonan. Karena ini buat dimakan sendiri, gak buat dijual. Untuk beratnya gak aku timbang ya guys. Kalian lihat aja deh gimana caranya aku bikin pempek dan masukin telurnya 1 butir ke dalam adonannya. Buat pemula, kalau masukin telur ke dalam adonannya pasti sering gagal, suka tumpah-tumpah, kalau enggak adonannya suka bocor. Kalau telurnya udah kena adonannya, udah pasti susah ditutupnya. Nah, pempek kapal selam besarnya udah, aku mau lanjut bikin selam kecil-kecilnya. Untuk isian kapal selam kecil sama aja ya, untuk isiannya telur juga. Cuma bedanya yang kecil itu telurnya dikocok dulu baru dimasukin sedikit-sedikit ke dalam adonannya. Untuk selam kecil, kalau kalian mau pakai telur puyuh juga nggak apa-apa. Untuk selam besarnya udah aku rebus duluan ya guys. Ini masaknya aku persingkat aja. Ini ada selam besarnya, ini selam kecilnya, dan yang ini lenjernya. Nah, ini anak-anak lagi pada makan siang. Karena aku di rumah itu cuma masak nasi aja, ini anak-anak dibeliin chicken sama adik iparku. Karena yang punya rumah lagi sibuk bikin pempek, jadinya lupa tamunya nggak dikasih makan. What?
Peraturan ini membatasi jumlah barang yang boleh dibawa penumpang dari luar negeri meski tanpa izin impor. Nah, ini tuh sekitaran jam 1 siang, cuaca di Cikarang itu panas banget. Dan ini anak-anak tuh minta dianterin beli es krim Mixu. Karena pada mau ikut dan motornya pun gak muat, akhirnya ponakan yang satunya naik sepeda ngikutin dari belakang. Naik sepeda. Nah, ini kita udah nyampe. Karena jarak Mixu dari rumah itu deket ya guys. Ini anak-anak langsung pesen es krim kesukaan mereka masing-masing. Karena kita kesininya itu tengah hari bolong, jadinya nggak ngantri. Nah, ini para bocah lagi nungguin es krimnya jadi. Ngosan. Mana yang ngos-ngosan? Giginya berat banget. Nah, ini kita udah nyampe di rumah dan ternyata ada yang ngos-ngosan guys setelah gue sepeda. Ini tuh sekitar jam 2:30 sore, kita diajak jalan-jalan sama om dan tantenya. Kita tuh kayak orang gabut tau nggak, bingung mau jalan-jalan kemana. Tadinya kita mau ke Aeon yang katanya mall terbesar di Asia itu loh guys. Tapi berhubung jauh, akhirnya kita mainnya ke Living Plaza yang ada di Jababeka. Nah, ini kita udah nyampe, lihat guys, ada yang girang banget diajak jalan-jalan. Si bocil ini udah paling seneng deh kalau diajak jalan-jalan. Udah bangun tidur, nggak pakai mandi, langsung ganti baju, terus diajak jalan-jalan, bahagianya. Feelingnya anak-anak sama emak-emak itu cukup kayak gini aja, jalan-jalan keluar walaupun cuma lihat-lihat doang udah seneng banget. Nah, ini anak-anak lagi pada main. Enaknya di sini itu ada tempat bermain anak-anak yang disediain sama mallnya, gratis gak bayar. Gimana sih ngomongnya, kalau gratis ya gak bayar. Setelah anak-anak puas bermain, kita mau lanjut masuk ke dalam mallnya. Dan ternyata ada kebun binatangnya guys. Ada gajah dan jerapah yang super gede. Kayak hidup di zaman purba, binatangnya gede-gede banget. Tapi ini bohongan ya, ini tuh cuma replika kebun binatang mini gitu. Tapi si bocil gak takut, malah gak mau pergi dari sini. Nah, ini penampakannya kalau dilihat dari atas. Habis dari living, kita lanjut ke Meikarta karena anak-anak tuh minta main ke situ. Ternyata di sana lagi ada pertunjukan drifting. Ini kita nggak berani lihat deket-deket ya guys. Takutnya lagi apes, mobilnya kenapa-kenapa, terus kena kita auto pasti beda alam. Pokoknya serem deh kalau lihat deket-deket karena emang sengebut itu guys. Nah, ini kita udah di Aeon, ternyata Aeon itu cuma 7 menit dari Meikarta. Maklum, belum pernah ke sana, jadi nggak tahu kalau emang sedekat itu. What? Nah, disinilah tragedi HP ku ketinggalan di Aeon. Bisa-bisanya tuh HP ketinggalan. Nah, ceritanya setelah sampai di Aeon, kita tuh langsung beli makan. Karena ini tuh udah sore, perut juga udah lapar, akhirnya kita beli sushi buat makan sore kita. Nah, setelah selesai makan, kita lanjut ke atas, lihat-lihat, dan anakku minta dibeliin earphone di salah satu toko di sana. Karena aku dan adik iparku yang perempuan capek, akhirnya kita duduk di depan tokonya, nggak ikut masuk ke dalam. Singkat cerita, akhirnya kita pulang karena capek dan riweuh sama sini bocil. Akhirnya kita pulang, udah nyampe mobil, baru ngeh kalau HP-nya udah nggak ada di dalam tas. Nggak inget terakhir pegang HP itu di mana, dan akhirnya ditelepon sama adik iparku dan alhamdulillahnya HP-nya masih berdering dan diangkat sama mbak-mbaknya. Untung baterai HP-nya masih hidup karena tinggal 1% guys baterainya. Dan akhirnya kita ketemuan di dalam dan HP-nya dibalikin sama mbak-mbaknya. Mbak dan masnya, makasih banyak ya udah mau balikin HP-nya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezekinya dilimpahkan. Amin. Walaupun HP ku ini HP kentang, tapi ini HP sangat berharga banget buat aku. Kedepannya harus lebih hati-hati lagi agar nggak terjadi untuk yang kedua kalinya. Videonya sampai di sini dulu ya. Buat om dan tantenya, terima kasih ya udah ngajak kita jalan-jalan dan ditraktir susinya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya. Amin. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih ya. See you next video. Bye.